Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kekecewaan netizen perihal terpilihnya Burhanuddin Abdullah sebagai ketua tim pakar Danantara. Yap, teman-teman tidak salah dengar, Burhanuddin Abdullah menjadi ketua tim pakar Danantara. Burhanuddin Abdullah, kita tahu bersama, dia adalah mantan koruptor yang telah dipenjara selama 5 tahun akibat kasus korupsinya di BI. Ini cukup mencengangkan, ya, cukup mencengangkan karena harusnya yang menjadi ketua tim pakar itu adalah orang-orang yang berintegritas. Kan alasan dimintanya mantan presiden sebagai dewan penasehat itu kan karena yang harus menjadi penasehat di Danantara adalah mereka yang punya integritas tinggi. Lah, kok cuma penasehatnya yang punya integritas tinggi? Kenapa ketua tim pakarnya bukan yang berintegritas juga? Ini kan kontradiktif ini. Saya makin bingung dengan proyek Danantara ini. Jangan sampai terpilihnya Burhanuddin Abdullah itu sebagai bentuk balas budi karena beliau adalah mantan ketua TKN di masa pemilihan Prabowo. Ya, akibat ketua tim kampanye dan dia dipilih menjadi ketua tim pakar. Harusnya Prabowo ini memilih orang-orang yang punya integritas dan tidak cacat pidana. Saya makin beranggapan bahwasanya ini memang proyek bagi-bagi kekuasaan. Dan mari kita lihat bagaimana komentar para netizen. Yuk, saksikan video selengkapnya. Halo guys, berkaitan dengan Danantara. Yap. Nah, Burhanuddin Abdullah berkenaan dengan ditunjuk sebagai ketua tim pakar. Nah, sementara itu kita sama-sama tahu Burhanuddin Abdullah adalah Burhanuddin Abdullah mantan penghuni lapas Sukamiskin. Mantan penghuni lapas. Jadi ketua tim pakar. Kenapa dibutuhkan seorang koruptor yang ahli korupsi untuk menjadi ketua tim pakar Danantara? Ahli korupsi jadi ketua tim pakar. Salam. Mungkin ada yang ragu-ragu. Yalah. Apakah ini bisa berhasil atau tidak? Kita makin ragu-ragu kalau macam dingin dan pakai data. Kenapa banyak makin ragu-ragu kalau seperti ini? Karena terbukti dalam sejarah pengelolaan BUMN kita, record pengelolaan BUMN tidak maksimal, ditambah lagi mereka menginvestasikan ketua tim pakarnya adalah mantan koruptor. Rugi uang. Bagaimana kita itu nomor 1. bisa yakin dengan Danantara ini? Yang ada makin ketua tim pakar pesimis, dari makin ragu-ragu. Pengelola investasi Danantara ini adalah Burhanuddin Abdullah. Siapa Burhanuddin Abdullah? Mantan koruptor di kasus Bank Indonesia tahun 2018. Jadi bisa bayangin gimana ceritanya ketua tim pakar itu yang dipilih adalah kayaknya baru-baru keluar dari 2023 lalu. Udah jadi ketua tim pakar di 2025. Ada salah satu proyek terbesar pemerintah yang bakal menghimpun mengelola dana ribuan triliun. Ketua tim pakarnya itu mantan koruptor yang udah dipenjara 5 tahun. Kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR 100 miliar. Proyek sebesar itu, tim pakarnya itu mantan koruptor. Kurang ngaco bagaimana itu? Ngaco banget. Mari kita tepuk tangan. Bukan karena ada prestasi, tapi karena negara ini resmi jadi panggung negara dagelan paling busuk. Kita ngomongin Burhanuddin Abdullah. Dulu, dia gubernur Bank Indonesia. Tapi bukan karena prestasi dia masuk berita. Tahun 2008, dia terbukti korupsi.
duit 100 miliar Wow, 100 dari miliar Yayasan dikorupsi Pengembangan Perbankan karena Indonesia jadi ketua tim pakar. setelah divonis bersalah dan masuk penjara. Jangan Harusnya sampai itu jadi tambah akhir banyak. kisahnya di Ini dunia ya, kekuasaan. Burhanuddin Abdullah Tapi ini yang enggak. korupsi. Ini Indonesia, negeri yang selalu baik sama maling berdasi. Apa buktinya? Rencananya Hanya dia dikasih jabatan Indonesia baru, ketua tim pakar baik dan dengan maling-maling antara. berdasi. Pakar apa? Percaya? Pakar manipulasi. Kenapa orang yang pernah mengkhianati kepercayaan rakyat malah dapat posisi strategis lagi? Kita Hanya di disuruh benci Indonesia yang bisa korupsi, seperti tapi itu. koruptor malah dikasih tahta. Kita diajari kalau maling itu salah, Koruptor dikasih tapi kok tahta, malah dikasih makin jabatan, naik karena dia pangkat ya. adalah Jadi, mantan untuk pembantu rakyat yang masih keberhasilan. waras, udah siapkah Mantan kalian ketua PKN, melihat bos. lebih banyak maling naik jabatan? Atau kita masih mau diam aja? Katanya integritas, Pura-pura ngeliat integritas, sampai akhirnya integritas. negeri ini hancur Jadi sendiri. mantan presiden Lu sebagai pernah ya ketua buat Dewan Pembina SKCK karena untuk syarat integritas. lamar kerja? Lu interview sama ratusan orang ya kan, ngantri lama banget. Ketika lu di interview lu urutan ke 100 Burhanuddin berapa gitu ya. tanpa Kagak lolos. SKCK Ini sudah ada bisa SKCK. jadi ketua Public tim speaking pakar. lo bagus sama Kocak, expert, kagak kocak. lolos. Nah, sekarang lo harus stres sama gua bareng-bareng. Baca Burhanuddin Abdullah, ex koruptor. Terus enggak tuh. Jadi ketua Padahal tim kalau pakai SKCK pakar nggak dan lolos deh. antara. Aduh. Ini apa Rusaknya gunanya negeri SKCK? Wakanda, negeri kita tercinta. Kocak. Nggak bisa gini nih. Kalau kata Opung Luhut kan, Indonesia gelap, kau yang gelap. Iya Pak, Kau yang gelap. betul. SKCK tuh buat apa sih? Kenapa Jadi orang-orang Opung Luhut, atas tuh nggak siapa butuh yang gelap? SKCK kayaknya ya? Gimana nih? Gua bingung. Masih kau Saran gua tarik duit atau kalau lu kamu? nasabah bank yang masuk dalam BUMN. Jadi guys, ada yang namanya Danantara, yaitu badan yang bakal ngelola duit BUMN ribuan triliun. Katanya buat efisiensi, tapi siapa yang pegang kendali? Burhanuddin Abdullah, mantan Burhanuddin gubernur BI Abdullah. yang dipenjara 5 tahun karena korupsi 100 miliar. Sekarang jadi ketua tim pakar Danantara. Yaman Haddad gagal ngawasin Jiwasraya, pernah diperiksa soal Bank Senturi, tapi malah dikasih peran penting lagi. Rosan Roslani, ex pejabat Jokowi, juga terlibat di Danantara, transparansi atau kepentingan. Dan Pandus Jahrir, keponakan Luhut, ditunjuk jadi Chief Investment Officer. Meritokrasi Keponakan atau Luhut. nepotisme. Memang pemerintah bilang Danantara bisa diaudit BPK dan diawasi Keponakan KPK. Opung Tapi juga harus jadi lewat pejabat. persetujuan DPR. Jadi Kacau proyek kan? bagi-bagi Lagian, kekuasaan, BPK fix pernah bagi-bagi kecolongan dalam kekuasaan. kasus Asabri dan Jiwasraya. KPK sejak revisi UU kinerjanya banyak dipertanyakan. Kalau mereka gagal mengawasi, siapa yang bakal lindungi uang Terbukti. rakyat? Mereka minta kita percaya, Bagi-bagi sedangkan kekuasaan. pengawasnya pun kredibilitasnya dipertanyakan. Jadi, masih mau percaya dan naruh duit di bank BUMN atau udah waktunya Yuk, cabut tarik sebelum duit. uang lu beresiko lenyap? Seruan tarik uang di BUMN. Baik banget ya. Seruan Baik, itulah tadi video mengenai pendapat para netizen atas terpilihnya Burhanuddin Abdullah sebagai ketua tim pakar. Burhanuddin Abdullah, saya ingatkan kembali, adalah mantan koruptor. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini wajar atau memang ini adalah proyek bagi-bagi kekuasaan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar sekarang juga.